Ini adalah pembacaan asmaranya kamu untuk tertanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2025. Halo, hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Leo. Selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia dan terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik. Tapi sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung saja di sini kita mulai. Nah, ini dia. Ada Eight of Cup reverse, berikut ada energi dari Five of Pentacles reverse. Kemudian ada sini, Oke, ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian, berikutnya, dan kemudian ada energinya di sini ya. Oke, Leo. Jadi kalau Mari lihat seperti ini, nampaknya kamu sudah sudah cukup berusaha ya. Kamu sudah cukup berusaha untuk mengkondisikan keadaan hubungan kalian berdua ini untuk tetap berada dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Jadi kayaknya kamu ada beberapa kali gitu ya down hubungan kalian, tapi terus kamu perbaiki, jatuh lagi hubungan kalian, kamu perbaiki lagi gitu. Jadi nampaknya kamu ini tuh orang yang seperti tukang gitu ya. Tukang untuk memperbaiki urusan asmaranya kalian. Seperti itu ya. Dan ini tuh bukan hanya satu kali, lagi-lagi ya. Ini tuh sudah ada kayak beberapa kali kejadiannya gitu loh. Misal dia selingkuh sama kamu ya. Dia menyelingkuhi kamu. Ini contoh aja ya. Dia nyelingkuhin kamu. Tapi kemudian ketika dia berselingkuh itu, kamu kayak berupaya ya. Entah itu tuh upayanya dalam bentuk sabar. Nah, di situ kan. Sabar itu tuh mah kerjaan itu. Nampaknya aja itu bukan kerjaan ya, nampak aja seperti pasif. Tapi mah kalau kita yang ngerjain bersabar itu kan terkuras juga energi, ya kan? Sama aja modelnya kan. Sama harus sibuk ginilah, berlaku itulah gitu kan. Sama aja ya kalau menurut Mari ya. Nah, jadi dengan kesabaranmu ketika dia datang, kamu sambut dia, kamu terima kembali gitu ya. Atau mungkin down bisnisnya dia gitu ya, jatuh dia gitu loh, oleng bisnisnya, datang kamu menolong dia gitu ya. Nah, jadi kayak ya sudah adalah dengan kamu menolong dia tentu terjadi perbaikan kan, terutama kalau kalian rumah tangga ya kan. Kembali membaik ekonominya dia, kembali enak lagi relationshipnya kalian. Yang pokoknya Mari lihat di sini tuh kamu ya cukup lah ya kalau soal katakan pengorbanan ya. Kalau untuk katakan pengorbanan sudah cukup ini Mari lihat kamu berikan ke si bebeknya kamu ya, ke si pasangannya kamu. Dan tapi ya gini, memang sih mungkin kamu ngerasa tidak berat kok apa yang kamu lakukan ya, karena semuanya itu tuh masih seperti di dalam batas kebisaan kamu. Misalnya begini, kamu menyuntikkan dana ketika dia bangkrut misalnya, katakan kamu gelonjorin sekian puluh miliar gitu kan. Nah, tapi karena memang kamu sudah punya 100 miliar gitu ya. Tapi yuk, masa iya sih terus-terusan kamu menjadi pahlawan dalam hubungan kalian, pahlawan dalam hidupnya dia. Dan Mari lihat makin kesini tuh kamu jadinya bosen ya, bosen kamunya, gitu loh. Kok gini-gini aja sih hidupnya, gitu ya. Udahlah 5 kali dia berselingkuh kamu maafkan. Tapi belakangan kamu bisa aja kayak nangkep, ini orang mau main-main lagi nih gitu ya. Mau nakal lagi dia di luar ini. Jadi kamu kayak berontak gitu. Tidak puas hatinya kamu. Gitu ya. Tidak puas hatimu, tidak jadi kayak ada kayak muak kamu ya. Muak kamu ngelihat si pasangannya kamu ini.
Itu loh. Nggak betah lagi gitu. Kamu bukannya marah, tapi muak aja dengan keadaan yang seperti ini. Atau yang singkat, yang simpel-simpelnya aja. Hubungan kalian on off, on off, on off, on off. Dia datang dan pergi, datang dan pergi. Jadi kayak nggak nyaman lagi kamu dengan tindakannya dia yang datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba, macam jai langkung dia kan. Datang nggak diundang, pergi nggak pamit-pamit kan. Nah, seperti jai langkung dia. Dan ini bikin kamu gerah. Mari lihat, ya. Semacam jadi abis hati kamu ya ke si pasangan kamu ini. Gitu. Abis, males aja sudah. Nengok dia ini tuh males. Gitu. Dan kamu juga kayak teringat pada dirinya kamu sendiri, gitu kan. Jadi mungkin ya gara-gara hubungan kalian ini, untuk beberapa di antara kalian melewatkan kebutuhan pribadi kalian, melewatkan kesempatan-kesempatan baik yang bisa kalian terima, gitu ya kan. Sudahlah kamu memberi dalam bentuk langsung dan juga tidak langsung jadinya ya. Jadi ada dalam dua cara gitu kamu masuk, kamu menghidupkan relationshipnya kalian berdua ini. Dan ya belakangan hari nampaknya kamu sudah kayak terpikir gitu ya, ngapain juga aku hidupnya kayak gini ya. Nah di sana, ngapain aku begini, aku sampai bisa-bisanya aku ngebela-belain hidupnya aku demi hidupnya dia ya, dan mengabaikan hidupnya aku gitu ya. Jadi kamu bahkan kayak, namanya kalau orang Leo ya, kalau orang Leo itu kan penikmat hidup kan, bisa-bisa kalian melewatkan kesempatan menikmati hidup kalian gitu ya. Kalian mengunci dirinya kalian demi mengkondisikan hubungan ini baik-baik saja. Misal kalau pasanganmu cemburuan gitu ya, jadi kamu yang tadinya seneng joget-joget misalnya gitu ya, akhirnya kamu jadi nggak joget-joget kayak gitu ya. Tadinya kamu seneng misalnya ikut klub gitu ya, bedah buku misalnya. Nah gara-gara dia kamu jadi ibu rumah tangga saja. Bisa-bisa kayak gitu. Jadi kayak kamu itu tuh rindu pada kehidupannya kamu yang lalu gitu loh, sebelum kamu ketemu sama si dia ini. Itu ya, rindu kamu untuk menyayangi dirinya kamu sendiri gitu ya, memuaskan dirinya kamu sendiri gitu loh. Macam yang kamu kayak udah menolak batin itu ya, karena kamu sudah cukup lama mengabaikan diri kamu sendiri gitu kan. Sudah terlalu prioritas untuk orang lain gitu loh. Kamu bisa aja sih tetap ya berlaku seperti pasangan yang baik untuk dia, tapi bisa-bisa itu tuh hanya kamu lakukan seperti sebatas melakukan aja, tidak lagi nikmat ya. Tidak bisa, tidak dapat lagi kamu kenikmatan untuk begini dan begitu dengan si pasangannya kamu di sana. Dan kalau mari rasa beberapa di antara kalian nampaknya macam tersadar gitu ya, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan ke dia? Apakah di sana ada cinta? Adakah di sana rasa sayang? Gitu, atau apa sih ini gitu ya. Jadi untuk beberapa dari teman-teman Leo, mari lihat kayak kamu sempat berlaku mekanis gitu ya. Udahlah, terlanjur udah jadi istri, terlanjur udah jadi suami gitu. Kamu tidak sempat mengkoreksi dirimu, apakah benar kamu mencintai dia, apakah benar kamu menyayangi dia, kok sampai-sampai maunya kamu berkorban sebegini hebat ke dia gitu ya. Dan ya tentu beberapa di antara kalian menganggap, aku kok tiba-tiba konyol gini ya, gitu. Kok aku jadi bodoh kayak gini ya, gitu loh. Apalagi kamu lihat kamu dasteran gitu ya, dasteran yang mana sobekannya sudah ada di ketek gitu ya kan, kancingnya sudah copot satu gitu ya. Kamu lihat, ya ampun kok aku jadi gini gitu. Tadinya aku ini loh selebgram misalnya gitu kan, on point makeup gitu. Tiba-tibanya kamu jadi kayak gini gara-gara si bebeknya kamu, si pasangannya kamu. Jadi kamu bilang, apa benar ini cinta gitu? Kok sebodoh ini jadinya kamu?
Dan ya bisa-bisa kamu kayak menyadari, enggak sih, jangan-jangan aku hanya kayak ini ya, mau mengejar validasi ya, bahwa aku bisa mempertahankan rumah tanggaku. Aku hanya memvalidasi ya, aku hanya mengejar validasi untuk jadi pasangan yang baik budi, misalnya gitu ya. Waduh, ini nggak benar ini, gitu. Jadi kalau Maria, kamu kayak mau berontak gitu. Kamu mau berontak, kamu kayak sudah terlalu jauh. Beberapa di antara teman-teman Leo, kamu ngerasa kamu udah terlalu jauh gitu loh dari siapa kamu yang sesungguhnya, hanya gara-gara urusan asmara ini, gitu ya. Hal-hal kecilnya di sini nih, mari lihat, kayak kamu, wah, aku harus mengejar lah, aku harus kembali. Karena juga ada beberapa di antara kalian kayak sempat mengabaikan angan-angan, impian gitu ya kan? Yang tadinya semasa dulu kamu kayak penting banget tuh menjadi yang tercantik di antara yang tercantik gitu kan. Sempat kamu kayak udahlah jadi gembel aja gitu ya modelnya ya. Nah, sekarang kamu tuh yang kayak nggak bisa, aku harus bermakeup lagi gitu. Aku harus tampil menarik lagi gitu ya. Wah, aku harus makan lagi nih makanan kesukaannya aku. Aku harus jalanin lagi nih hobinya aku. Gitu loh. Aku harus lebih mementingkan dirinya aku sendiri. Itulah garis besarnya. Aku harus mementingkan dirinya aku lagi. Bukan hanya mementingkan dia saja. Gitu loh. Ya, bukan hanya kayak harus dapetin validasi sebagai suami yang bertanggung jawab, istri yang soleha gitu ya. Udah mulai kamu kayak sebodoh setan itu semua. Gitu. Toh aku nggak bahagia kok ternyata, gitu kan? Baru kamu sadari bahwa kamu tidak bahagia dengan menjalani hidup yang seperti ini. Gitu loh. Kamu melepaskan status keratuannya kamu gitu ya, demi si dia gitu. Sekarang kamu mau ambil lagi tahtanya kamu itu. Wow, serius banget nih ya. Nah, di sana mulai kamu melihat, aku harus make upan lagi, aku harus jalanin hobinya aku lagi, aku harus merawat dirinya aku lagi, gitu. Jadi kayak yang mau, bahkan ini ada agak ekstrim-ekstrimnya, andaikan pun kemudian harus rusak hubungan ini, maka biarlah rusak saja. Gitu kamunya. Udah kayak yang namanya udah pakai prinsip sebodoh setan gitu kan. Kalau udah jurusnya sebodoh setan mah, ya hayu yang gitu itu kan. Libas yang gitu itu. Nah, itu yang mari lihat di kamu ya. Itu. Kamu udah kayak lagi naik banget ini adrenalinnya kamu. Aku nggak mau nunggu dia lagi. Aku nggak mau menyesuaikan dirinya aku lagi untuk dia. Aku blokir aja ini orang, gitu ya. Tadinya kamu kayak mau setia-setia, mulai kamu cari aja lah nih, mulai kamu buka diri ke cowok lain, gitu ya. Udah mandi nih kamu, udah cantik nih kamu gitu ya. Udah ini bahkan nanti kamu bisa kayak udah ngejepret dirimu ya untuk mewartakan ya, untuk diupload ke sosial medianya kamu untuk mewartakan, halo, hai, yang gitu tuh ya. Halo asmara, gitu ya. Halo bebek cinta baru, gitu ya. Udah mulai nih. Gitu ya. Udah mulai, udahlah, nyalain mobil gitu kan. Dengan dandanan yang cantik gitu. Kamu udah aku ke kafe aja nongkrong. Mulai gitu kamunya. Itu kalau mari lihat ya. Jadi kayak kamu itu tuh kali ini mau hidup untuk dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Lah wong kamu sadari ini gak cinta ini mah gitu kan. Gak ada cinta kayak gini modelnya. Gitu ya. Toh juga kamu rasain mungkin, ya iya sih aku sebenarnya udah lama ini ngeflat ini perasaannya aku ke dia. Gitu ya. Cuman baru ini kamu mau jujur. Karena ya jangan-jangan baru ini kamu sadari. Gitu ya. Tadi kata Mari kan kamu mekanis aja ya selama ini. Dia datang, kamu sambut. Dia jatuh, kamu tolong. Gitu ya kan? Jadi hanya seperti tanda petik ya, pelayan, pembantu bagi dia saja hidupnya kamu. Dan kamu
ingin mengakhiri siklus hidup yang seperti ini, gitu loh ya. Dan memang sih kalau dilihat dari si pasangannya kamu, mari lihat, oh ini orangnya masih pelin-pelan ini, masih pelin-pelan. Dan nampak-nampaknya dia ini kayak kurang respect ini dia ya, ke kamunya, kurang respect. Nampaknya dia memang hanya berajas kepentingan ya, ada kebutuhannya dia ini dari kamu ini, itu ya. Jadi ya kalau boleh dikatakan dia memanfaatkan kamu, memang bisa-bisa bener sih dia ngemanfaatin kamu, manfaatin macam ragam lah itu ya, entah hanya kenikmatan kepuasan fisik tubuhnya kamu saja, atau bisa sebatas untuk duit saja gitu ya. Kalau hanya untuk ngisi gabut-gabutnya dia, nampaknya enggak nih. Mari lihat, enggak. Ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang berharga yang dia harapkan ya, bisa dia dapatkan dari kamu. Gitu loh. Kamu kan cukup kuat ini ya di matanya dia. Jadi kamu bisa dijadikan sandaran ya. Kamu bisa dijadikan sandaran. Kamu adalah orang yang dituju bila masa dia ya butuh bantuan, butuh sesuatu, butuh duit, butuh apa gitu ya. Butuh tempat tinggal, bisa juga gitu ya. Butuh numpang hidup sama kamu gitu kan. Di sana. Dan ya untuk di saat ini mari lihat, pasti dia akan ini ya, kayaknya sempat dia mengabaikan kamu ya. Sempat dia ngabain kamu, tapi kemudian dia datang lagi. Sudah beberapa minggu yang lalu, atau bahkan sudah beberapa bulan yang lalu. Setelah sekian waktu, dianya acuh abai. Ya, tidak peduli ke kamu. Gitu kan? Tapi karena ada ini kepentingannya dia. Entah kepentingan pekerjaan kah, entah kepentingan tadi uang kah, atau apalah itu ya. Tapi ini kalau mari lihat memang temporer. Semacam kamu ini tuh persinggahan ini, mari lihat Leo, dibuat sama si yayang bebeknya kamu ini. Persinggahan kamu ini. Jadi ya kalau saat sekarang kamu udah kayak mau mikirin dirinya kamu sendiri, kesenangannya kamu sendiri, nampaknya ya itu haknya kamu. Itu haknya kamu. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya kamu kayak sudah sebodoh setan, mari lihat, ya ndak salah sih kalau kamu bersikap seperti itu. Walaupun dia ini tuh sudah jadi suaminya kamu atau sudah jadi istrinya kamu. Tapi ingat ya, mari tidak mendorong kamu untuk bercerai ya. Mari hanya kayak menyetujui ya, atau kayak ya ngasih jempol lah untuk kamu ya. Kalau kamu sudah memikirkan tentang pribadinya kamu saja. Gitu ya, kayaknya sudah pantas lah di saat ini kamu melakukan hal yang seperti itu. Daripada kamu hanya dijadikan cadangan, hanya dijadikan sebagai tujuan sesaat, ngapain gitu loh. Dan ya tadi kata Mari kan, bahwa kamu bisa aja sudah melewatkan beberapa kesempatan baik dalam hidupnya kamu hanya demi gara-gara si dia, mempertimbangkan si dia. Seperti itu ya. Fokus pada diri sendiri ya, nampaknya memang kamu lagi butuh itu. Sebab kamu sudah kehilangan kebahagiaan ini, mari nampak ya. Sudah anyep hidup kamu kan belakangan hari ini. Iya. Jadi ya fokuslah ke kamunya sendiri. Oke, baik Leo. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, ada Sagittarius, Pisces, kemudian ini ada energi dari Virgo, hadir energi dari Capricorn di sini, dan kemudian ada energi dari Taurus hadir untuk menutup bacaan kita kali ini ya. Oke lah, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.